Saat ponsel Anda kehabisan baterai, berapa lama Anda bisa tahan? Ini adalah pemadaman global. Pemadaman listrik hingga 2 tahun. Kekurangan makanan. Sebotol air dijual seharga 2.500. Mobil mewah seperti besi tua. Semua lalu lintas lumpuh. Pelarian besar umat manusia. Ribuan kilometer hanya dengan sepeda. Protagonis dari cerita ini adalah keluarga biasa di Jepang. Sebuah keluarga dengan 4 orang memiliki hubungan yang dingin. Jarang berkomunikasi. Ayah bangun pagi ini. Ternyata jam malamnya rusak. Istri juga membuang makanan basi di lemari es. Itu adalah pemadaman listrik. Ayah dan anak laki-laki dan perempuan pergi terburu-buru. Lift mati listrik. Hanya menjalankan tangga. Ayah yang datang ke stasiun kereta bawah tanah menemukan bahwa tram juga tidak berfungsi. Harus berjalan ke gedung perusahaan. Tetapi ternyata pintunya tidak bisa dibuka. Tidak mungkin. Semua orang harus menghancurkan pintu kaca. Orang-orang datang ke kantor, tapi mati lampu. Komputer tidak mau hidup. Pemimpin harus mengumumkan bahwa dia akan pulang kerja lebih awal. San juga sedang dalam perjalanan ke sekolah dan menemukan semua mobil diparkir di pinggir jalan. Dia menjadi iri pengendara sepeda. Sementara putri lainnya datang ke sekolah. Akibatnya, sekolah memberitahu pemadaman listrik dan hanya bisa belajar sendiri. Istri turun ke bawah, belajar dari tetangga. Semua bangunan di dekatnya tanpa listrik. Sepertinya kali ini adalah pemadaman listrik besar-besaran. Dia segera datang ke supermarket, membeli beberapa lilin dan makanan. Saat check-out, kasir di supermarket menghitung dengan sempoa. Dan hanya uang tunai. Malam hari, keluarga menikmati makan malam dengan penerangan lilin di sekitar lilin. Anak mau ke toilet. Ternyata airnya juga berhenti. Hari ketiga, orang masih belum menunggu air dan listrik. Rumah sudah dalam kekacauan. Perusahaan ayah juga mengumumkan penutupan sementara. Bos mulai mengungsi bersama keluarganya. Pada saat ini, sang ayah samar-samar gelisah. Dia datang ke bank untuk menarik sejumlah uang. Alhasil, ban pun sudah ramai dikunjungi orang. Ayah yang kikuk tidak hanya tidak mendapatkan uang, dia juga putus. 7 hari kemudian, jalan-jalan kota sudah kosong. Mal juga disapu bersih. Sekolah juga mengumumkan hari libur. Pemadaman listrik dan air beberapa hari. Orang-orang mulai mengungsi. Keluarga berempat juga memutuskan untuk pergi dari sini. Ayah mertua bersiap untuk membelot ke Kagoshima. Kemudian keluarga memulai perjalanan panjang. Pedagang air di jalan menjual air mineral seharga 1.000 yuan per botol. Ayah tidak bisa tidak memarahi pencatut. Tidak pergi terlalu jauh. Harga air mineral di sepanjang jalan mulai dari 2.000 yuan. Itu naik menjadi 2.500 yuan per botol. Kini saatnya istri pamer kebolehan. Dia memotong harga menjadi 600 yuan secara tiba-tiba, dan membeli semua air. Tapi makanannya habis. Beberapa orang mulai menyelamatkan ikan hias di danau sebagai makanan. Tidak ada air di toilet umum. Menjadi bau. Mereka hanya bisa diselesaikan di sabuk hijau. Ketika keluarga bergegas ke bandara, penuh dengan orang. Tetapi para manajer di bandara memberitahu pesawat-pesawat itu bahwa pesawat-pesawat itu juga dilarang terbang. Orang putus asa. Perlahan-lahan kerusuhan dimulai. Ini adalah pemadaman global. Seperti akhir. Semua produk elektronik lumpuh total. Air dan makanan hampir habis. Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang memutuskan untuk naik sepeda ke rumah ayah mertua mereka. Mereka berlari ke toko gandum dan minyak di jalan. Ada sepeda di luar toko. Ayah ingin membelinya, tetapi menemukan seorang tiran lokal di toko. Lepaskan Rolex, kata bos wanita. Apa gunanya kamu memberiku ini? Jadi dia mengeluarkan kunci Maserati. Pemiliknya sangat tidak sabar dan menyuruhnya keluar. Dan beritahu orang-orang di luar. Hal-hal yang tidak berguna ini tidak dapat digantikan oleh makanan. Hanya terima air dan makanan sebagai gantinya. Kemewahan ini tidak cukup untuk mengisi perut. Pada akhirnya sang istri menggunakan sebotol air dan 2 botol anggur. Mengganti sepeda dan sekantong beras. Mereka mengikuti peta dan memutari sejumlah jalan memutar yang tidak diketahui. Tidak selalu dapat menemukan rute yang tepat. Pada saat ini, istri ditemukan di sebelah jalan raya. Gerbang tol tidak lagi dijaga. Mereka tercengang ketika mereka sampai di jalan raya. Jalan sudah ramai. Keluarga itu berkuda dengan seluruh kekuatan mereka. Sulit menjangkau area servis, tapi itu berubah menjadi kamp pengungsi. Malam hari, keluarga tidur terbungkus tas anyaman, tetapi menemukan bahwa seseorang datang untuk mencuri air. Putranya segera mengejarnya, tapi ternyata pencurinya sedang membuatkan susu bubuk untuk anak itu. Semua orang miskin. Putranya berbalik diam-diam. Hari berikutnya, beberapa orang datang ke terowongan, bertemu dengan sekelompok wanita tua buta yang memanfaatkan api. Dengan patuh menyerahkan sebotol air. Di bawah kepemimpinan orang buta, melalui terowongan gelap, waktu berlalu cepat. Pemadaman listrik hari 16. Makanan semakin sedikit. Airnya juga terkuras. Ayah mengabaikan pertentangan keluarga. Ambil air dari sungai dan minumlah. Dia juga memujinya setelah meminumnya. Kecelakaan akan terjadi. Mereka mengalami cuaca buruk. Keluarga itu buru-buru bersembunyi di bawah jembatan untuk menghindari hujan. Menyaksikan mobil dan barang bawaannya tertiup angin kencang. Tapi tak berdaya. Pada saat ini, ayah tiba-tiba berdiri. Tanpa sepatah kata pun, dia bergegas ke rumput. Keluarga masih bertanya-tanya. Mereka melihatnya berjongkok. Itu adalah air dari sungai. Menyebabkan diare. Setelah hujan lebat, ban anaknya pecah. Ayah melihat nasi yang berserakan. Dia ingin mengambilnya, tapi dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Dia baru saja jatuh ke tanah. Putra dan putri menemukan supermarket di dekatnya, tapi di dalamnya sudah kosong. Banyak hal, tapi tidak ada yang bisa dimakan. Untungnya, putranya menemukan lem untuk memperbaiki sepedanya. Putrinya menemukan beberapa kucing kalengan, juga mengambil beberapa botol air gelas dan suar. Ketika dia kembali, dia melihat ayahnya membuat api. Jadi putranya memasang suar sinyal yang baru saja dia temukan. Kalah dari ayah, anak laki-laki menggunakan kasing ponsel. Perbaiki ban segera. Kemudian, keluarga kembali ke jalan. Hari ke-22, keluarga terbiasa makan makanan kucing kalengan. Segelas air minum. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan keluarga pengendara sepeda, tapi mereka mendirikan tenda, makan dan minum. Cerewet, keluarga yang sama dari 4, tapi ada perbedaan dunia. Mereka hanya bisa digambarkan sebagai malu. Ayah yang menghargai diri sendiri melihat
melihat adegan ini. Cepat sobek kertas kado dari kaleng makanan kucing. Orang di sisi lain menyuruh mereka pergi ke gunung terdekat untuk mencari air. Sayuran liar di pinggir jalan juga bisa dimakan. Dan juga memotret mereka dengan kamera mekanik. Pada akhirnya, keempatnya akhirnya datang ke Osaka. Tapi itu bahkan lebih sunyi. Anak-anak tidak tahan lagi, mulai menyalahkan ayah. Berita tentang pemadaman listrik global membuat keluarga putus asa. Cuma bisa terus ke rumah mertua. Ada aroma, ada warung seafood di depan, lobster, raja kepiting, semua jenis makanan laut. Mereka melihat ke atas. Ini akuarium. Beberapa orang bergegas untuk berbaris. Tapi saat giliran mereka, makanannya sudah habis. Pemadaman hari ke-67. Mereka kehabisan amunisi. Ayah menangkap serangga. Baru mau makan. Pada saat ini, tangisan babi membangunkan orang banyak. Butuh banyak usaha. Akhirnya menangkap babi. Tapi belum menunggu mereka untuk memulai. Pemilik babi datang. Ternyata dia adalah pemilik peternakan babi. Bos memberitahu mereka. Pintu peternakan babi rusak. Semua babi lari. Kemudian keluarga datang ke rumah bos, memegang air sumur di halaman dan minum tanpa henti. Kemudian, bos mentraktir mereka makan lengkap. Makan babi. Putri meneteskan air mata untuk membalas bos, membantu keluarga, dan membantu menemukan babi yang tersisa. Sebelum pergi, pemiliknya memberi mereka banyak bacon. Mereka semakin dekat dan dekat dengan rumah ayah mertuanya. Harapan sudah di depan mata, tapi sungai menghalangi jalan mereka. Dibutuhkan setidaknya 3 hari untuk memutar, tapi untung sungainya tidak lebar. Keluarga membuat rakit sederhana, lewati istri dan anak perempuannya dulu. Ayah dan anak kembali dengan sepeda. Tapi saat ini, hujan deras, ketinggian air mulai naik. Rakit itu tersapu oleh arus deras. Ayah juga ditekan ke air dengan sepeda, menghilang di depan keluarga. Setelah hujan lebat, anak hanya menemukan wig ayah. Ibu dan anak yang sedih hanya bisa melanjutkan perjalanan mereka di sepanjang rel kereta api. Tapi kali ini, bau daging di ransel menarik sekawanan anjing liar. Rampasan gila, tepat di tengah krisis. Peluit terdengar dari hutan. Ternyata itu adalah kereta api batu bara. Ketiganya akhirnya diselamatkan. Tapi ayah pergi. Ketiganya menangis lagi. Tapi mereka tidak tahu, ayah yang fatal terdampar di darat. Setelah bangun, ayah menyeret tubuhnya yang terluka ke depan. Saat dia sedang istirahat, dia kebetulan melihat kereta yang lewat. Dia menyalakan suar yang diberikan oleh putranya. Secara kebetulan, istrinya mengetahui. Akhirnya sang ayah terselamatkan. Sebuah keluarga yang telah melalui perpisahan hidup dan mati akhirnya bersatu kembali. Hari ke-108 pemadaman. Mereka akhirnya mencapai desa nelayan ayah mertua mereka. 2 tahun kemudian, ayah dan anak belajar memancing. Anak perempuan belajar menenun. Istri belajar menanam sayur. Hidup sangat nyaman. Pagi ini, Lauli tiba-tiba terbangun oleh jam weker. Kemudian radio di luar berdering. Semua orang berlari keluar. Lihat ke bawah. Menerangi ribuan rumah tangga. Pemadaman listrik selama 2 tahun akhirnya berakhir. Ketertiban di kota secara bertahap dipulihkan. Jadi hari-hari apa ketika tidak ada listrik? Berapa lama kamu bisa bertahan?